Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna nas'aluka al-fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Husnul Khatimah, yakni Kakanda Al-Mukarram Al-Ustad Soni'in, dan yang sama-sama kita hormati pula Sanabda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Azan Azmi, yang dimana kita berdua tadi beda niki beberapa detik ya. Anda nak juluan beliau sebenarnya nyampean berjuluan. Kita doakan guru-guru kita, beliau-beliau niki bapak, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Segala hajat beliau mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuriyahnya dijadikan zuriyah yang salihin was salihat, ahlul ilmi, ahlul Quran, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Hadis, iaitu penjelasan era dalam surga ibu bapa, penghuni surga niki nggih teketua ni si Allah Subhanahu wa taala ya. Penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian inginkan ya, apa milik munim terketuan erak sudah Allah Ta'ala lamun wah di dalam surga. Maka tiang pelunggum sami penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Ya Allah, keinginan saya ingin bertemu dengan para alim ulama. Nah niki dalam hadis si Bapak. Nah jarin tiang kulunggum sami, pertemuan kita dengan orang-orang soleh, pertemuan kita dengan para alim ulama bukan hanya di dunia saja, tapi tiang kulunggum sami masih berkemilik, masih berkeinginan bertemu sama orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun jangan sampai tiang kulunggum sami niki jauh daripada para alim ulama, jauh daripada orang-orang soleh. Lamun jauh ini dengan soleh ibu bapak, aneh, salah jalan tuh, ya, salah jalan makin niki bapak. Lamun tak jauh ini orang-orang soleh. Nah sehingga tiang kulunggum sami, ya, niki adalah suatu anugerah, suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dimana tiang kulunggum sami bisa duduk di majelis ilmu, ya, bersama orang-orang soleh. Nah ini adalah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiang kulunggum sami. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab baginda Nabi sering menangis adalah tiang kulunggum sami sebagai umatnya, yang menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama di dalam sujudnya mengemis kepada Allah disebabkan adalah tiang kulunggum sami sebagai umatnya. Najarin tiang kulunggum sami sebagai umat baginda Nabi yang paling dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiang kulunggum sami harus memiliki jiwa, harus memiliki batin yang kuat, ya, yang senantiasa terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah daripada kitab Al-Barzanji, ya, syarahan niki Bapak. Dalam kitab Madarijus Su'ud tidak ada sesuatu yang paling utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Nur Muhammad, kecuali Nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penciptaan kolam, sebelum penciptaan arsy, sebelum diciptakan surga dan neraka, sandeman tepiak selapu para nabi, para rasul, ibu bapak, sandeman tepiak para malaikat, sandeman tepiak manusia, sandeman tepiak jin, syaitan, iblis, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Ketika Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di punggungnya, di pundaknya Nabi Adam alaihi salam, maka seketika itu malaikat yang mengikuti, melihat pundaknya, punggungnya Nabi Adam alaihi salam, lalu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ke hadapan beliau elek dua jari dua jempol. Yang pun niki tiang kulunggum sami, ya, anjuran para alim ulama ketika kita mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tiang kulunggum sami membaca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah. Tiup juk kedua telapak, kedua ibu jari kita, lalu usapkan di bagian pelupuk mata tiang kulunggum sami. Insyaallah mata kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terpelihara elek penyakit, ya, baik penyakit buta, terahum dan seterusnya, insyaallah
yang terpelihara sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan nur tadi dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak kepada Nabi Sid alaihi salam. Dipindahkan kepada nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini sampai ya kepada Abdullah, kepada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sulbinya para nabi Bapak, qalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, ya, untuk menulis setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya akan dijadikan sebagai ahli nerakanya Allah. Nah, niki keterangan dalam kitab Madarijus Su'ud. Ya. Jadi pundaknya Nabi Adam yang sebelah kanan sebelah kiri, qalam diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Ya, apa tulisan sebelah kanan? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan sebagai ahli surganya. Namun sebaliknya sebelah kiri, saya berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan dia sebagai ahli nerakanya. Selaput pundaknya para nabi dan rasul pada doang tulisan ini Bapak. Nah, yang pun Nabi Adam alaihi salam berdua keturunan arak sasolah arak salange. Arak sasolah ada arak salang lange. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Meskipun jari nabi, belum tentu keturunan niki beriman. Meskipun jari tuan guru, belum tentu selapu keturunan jari dengan soleh. Ada yang paham yang pelungkum samu tia bijen ketia bapak tia dengan toan tuan guru. Malik enten nisbatan, oh tia bapak alai wali tia bapak. Belum tentu anak kena jadi wali masih. Ni pun pihak jadi patokan, belum tentu anak niki jadi wali. Karena ilmu niki bu bapak diraih, didapat dengan cara belajar. Lamun nak marak waipi tata mau ilmu jabecat, no bapak jadi tuan guru, anak jadi tuan guru. Lamun nak marak niki model aja. Demen lalut lamun marak niki nggih. Kareta nyantol maut ilmu. Tapi ilmu niki harus dicari dengan cara sungguh-sungguh. Ilmu niki harus dicari dengan cara belajar, dengan cara duduk di majelis pengajian. Ndet langsung mau ilmu lewat mimpi, langsung penter. Tapi butuh proses ya Bapak ilmu niki. Ya, untuk menjadi orang alim itu Masya Allah butuh waktu yang cukup lama. Lamu jadi pendakwah jabecat. Ya, wa kasratul khutbah. Lamu jadi penceramah, pendakwah jabecat. Apal hadis sekek, hadis numut pelintir, olah bahasa, jadi toh penceramah. Ya ampun, banyak artis-artis sekarang berubah profesinya jadi pendakwah. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat, fatwa-fatwa yang tidak masuk akal. Ini senyum batalan sembahyang. Sang raos ini artis, tidak mengenal fikih, tidak paham kitab, langsung berfatwa. Lagu dengan samarak niki penuh pengikut nih Bapak, followernya Masya Allah jutaan. Ustadz Soniin beliau nyampaikan pengajian bekita dinara follower. Masya Allah. Nah niki sudah ya Bapak. Ya. Wikan flower ya Bapak. Nabi pengikut dengan sangat pen. Dengan sangat pen pengikut dengan sak suka. Ya, dengan sak deman ju kita. Memang akhir zaman niki lamut lumbuk lalu marabasin Imam Ghazali dalam kitab Ihya Bapak. Lamut lumbuk lalu niki kurang jamaah. Ya, kurang jamaah.
Lamun hak berbahas, lamun haram din tetap haram, yang hak yang tetap hak, namun batil tetap batil. Pengkung tiang pelunggum sami lek jalan kebenaran niki kurang tertedeman sejamaah. Lagu lau mira jamaah niki bengkok-bengkok sekedik je. Panawa pengikut. Nah niki bapak. Saya ngah niki penok terjadi bapak ya, hak namatan sembahyang ya banyak seperti itu. Masya Allah. Lalu ini surga niki bawa terbayah 3 juta. Surga terbayah 3 juta, Masya Allah. Terbayat ya, terima ijazah. Lamun terima ijazah cukup guru nu sembahyang, dah kandin sembahyang seolah-olah surga niki wah terbeli. Sembahyang jari si niki jak lain makom, lain kelas. Yang pun penok dengan langsung loncat niki bapak, langsung loncat pelajari ilmu hakikat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya meringankan syariat tunimparan diri. Jadi syariat nungkahan gawe, cukup sembahyang ngisi angen. Memang dalam kitab Sirul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bapak, sembahyang niki terbagi jadi 2, sembahyang zahir dan sembahyang daim. Terus sembahyang syariat, sembahyang daim. Sembahyang daim niki nin budi kiblat. Sembahyang daim niki terus tulus zaman, sepanjang zaman. Nah niki dia terikat isi waktu. Beda kance sembahyang syariat. Lamun sembahyang syariat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh warak waktu niki. Lagu lamun sembahyang daim niki dia terikat isi waktu. Kiblatan niki ati kiblat. Lamun sembahyang syariat kiblatan Ka'bah. Nah yang pun lamun dengan salah tanpa amin tukul-tukul sembahyang. Tukul-tukul sembahyang. Tujuan pelajari sabaru bapak supaya syariat yang pelunggum sami semakin kukuh, semakin kuat. Bukan berarti sirit molah adik syariat. Bisa dipahami? Bisa dipahami bu? Nanti ngandut gih? Ini ngandut. Ngandut jamile kak selesit yang wassalam terus ngandut. Paham ibu? Nah ketika kolam yang lanjutkan pembahasan dalam kitab Madarijus Su'ud. Niki belum masuk ke pembahasannya, baru muqaddimah. Nah semua nabi dan rasul ditulis di setiap sulbi mereka ibu bapak. Setiap yang berbuat maksiat kepada Allah dan rasulnya dijadikan sebagai ahli neraka ya, dijadikan sebagai ahli nerakanya Allah. Setiap yang taat kepada Allah dan rasulnya dijadikan sebagai ahli surganya Allah. Nah jarin kolam niki wata perintah isi Allah Ta'ala untuk menulis di setiap sulbinya para nabi dan rasul. Nah ketika sulbinya baginda nabi, pas kolam niki bu bapak yang tulis ilik sulbinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ya daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai ahli surganya. Mau terus sebalikkan sebelah kiri yang tulis ini si kolam niki bapak, setiap daripada umat Nabi, pengikut Nabi yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai, langsung ditegur kolam oleh Allah. Wahai kolam, tolong beradablah engkau dalam menulis. Sepi momot kolam niki bapak tidak dilanjutkan sebagai ahli neraka. Nah niki keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan tiang pelunggum sami sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berembe-rembe kebelik dosa, berembe-rembe kebelik salah, berembe-rembe ruang jenis maksiat mudgawe ibu apa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tiang pelunggum sami ada jaminan untuk diampuni oleh Allah.
Nah niki keistimewaan kita sebagai umatnya Rasulullah. Lamun sulbinya para nabi dan rasul salaini bapak niki dijebloskan semuanya ke dalam api neraka. Lagu tiang pelunggum sami meskipun ya umat nabi ada yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tapi berakhir semuanya di dalam surganya Allah. Inilah nikmatnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita ucapkan selawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pengajian rahimakumullah, sesuai dengan jadwal atau judul pembahasan yang diaturkan kepada tiang oleh Kakanda Al-Mukarram Al-Ustaz Sonin, pembahasan tauhid nggih. Masih tengah-tengahan? Masih tengah-tengahan Ibu? Insyaallah. Baru napi sampean baru khusuk dalam sembahyang. Dalam hadis ya awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Salah satu tanda akhir zaman, tanda kiamat Ibu Bapak, sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan dalam sembahyang. Niki tanda kiamat. Ya. Niki tanda kiamat. Betul penjelasan dalam kitab Mukhtarul Hadis dan dalam kitab Usus Al-Muntalaqat. Niki dibahas semua oleh Habib Abu Bakar Al-Adni masalah tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda kiamat malaikat dah? Banyak ya anak-anak muda yang dijadikan pemimpin itu dalam kitab Usus Al-Muntalaqat, yang dimana mereka akan berfatwa, yang dimana mereka akan berhujjah dengan hawa nafsunya. Ponok nani kadus-kadus bajang-bajang ya. Kadang-kadang kadus di nuah ngaji. Niki bapak, niki tanda kiamat niki. Niki bapak, masya Allah, ya, niki tanda-tanda kiamat. Yang lebih sepuh, yang paham agama, paham hukum, yang lebih bertakwa, kadang-kadang dia terpiak jadi pemimpin. Saya terpiak pemimpin baru niki salah satu tanda kiamat. Nah niki termasuk tanda kiamat, diangkat kekhusyuan tiang pelunggum sami dalam sholat. Lagu iat berusaha jadi dengan khusyuk. Paham Ibu? Paham? Nah, apakah termasuk dengan khusyuk niki ingat mati? Misal Allahu Akbar, gak ada menengat entah nata bokos, entah nata pandi, entah nata salatan. Termasuk khusyuk apa ndik? Tidak termasuk khusyuk. Nun parah dengan khusyuk no ingat mati dalam sembahyang tidak. Dia yang termasuk niki bapak. Pelunggu mulai takbiratul ihram Allah ingat run dosa salat, ingat run maksiat dalam sembahyang. Dia yang termasuk khusyuk. Tidak termasuk khusyuk. Ingat mati, ingat meni-meni tidak termasuk khusyuk. Selama sembahyang sabaru dia narak kaitan dalam solat, maka tiang pelunggum sami tidak termasuk dalam khusyuk dalam sembahyang. Mati dia yang termasuk dalam sembahyang baru. Paham Ibu? Nah, mudah-mudahan jadi dengan khusyuk nggih. Jadi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunasan bengkahan. Ya, sekek bahas nggih. Sampun datang beliau dah Tuan Guru Rafsanjani niki pada 20 menit niki doang lebih. Masya Allah, kebaca naran niki baru mukaddimah. Nunasan Ibu napa engkahan? Ada nengat bahasa. Nah. Nggih. Sifat wajib bagi Allah sak kedua lain. Wujud
Kidam. Arab pira sifat Allah Ta'ala ibu? Mana? Malik kena 20. Tidak terbatas. Arab pira sifat Allah Ta'ala? Tidak terbang. Arab pira sawajib per tahun? Menu jawaban dengan. Lamun dari ilmu tauhid kita mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lamun dari segi ilmu tasawuf ya, atau ilmu akhlak, ilmu batin, niki bapak kita merujuk kepada ya, Imam Junaid Al-Baghdadi kanje Imam Ghazali atau Abu Hamid ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Lamun dari segi fikih kita tetap merujuk kepada mazhabul arba'ah, Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah niki tiang pelunggum sami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ibu? Dengan Islam dan agama yang lain Yahudi Nasrani pecah menjadi 73 72. Enggak natamu surga niki sekek, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi niki bapak nggih sebagai penengah di antara akidah-akidah lain. Ya. Akidah Mujassimah, akidah Syiah, ya, Khawarij, Mu'tazilah, ya, dan masih banyak akidah-akidah yang lain. Nah jarin lamu tamrujuk juk akidah-akidah salain Ahlus Sunnah wal Jamaah bapak lamud gawe dosa sekali termasuk niki wah kafir. Arak Malik berpendapat lamun dengan gawe dosa gawe maksiat ndek niye begawean lagu Allah Ta'ala begawean. Pandena maling ndek niye maling, Allah Ta'ala maling. Sehingga niye geraan, niye pelampaan, niye takdiran, niye atur jarin segala maksiat sakmun gawe isi dengan habaru ndek niye gawean lagu Allah Ta'ala. Paham ibu? Nah jadi intian pelunggum sami nggih kita berada dalam lingkup akidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham nggih? Dende tirut akidah Wahabi. Dende tirut akidah Wahabi sekedi-kedi haram, sekedi-kedi bid'ah. Paham ibu? Si bahaya akidah Wahabi niki adalah suka mentakfirkan, suka mengkafirkan. Niki suka mengkafirkan niki bapak. Ziarah kubur kafir, ziarah kubur syirik. Hai aja nunas doa ile kubur denara ajaran ile Nabi. Kongok itu jo kubur nu ziarah ya doaan dengan sakma mati. Saya aja baca Quran ile kubur denara ajaran ile Nabi. Kongok lamud baca Quran mimpi tau berdoa mimpi tau selapu haram selapu bid'ah itu keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ibu? Terus sifat wajib bagi Allah sakedun baru apa? Apa lain? Ada 12 berjawab, salah aja, berjawaban. Baru kau ucap, lupa. Saya kedua, apa lain ibu? Tidak lain? Tidak. Nah ini saya dait sifat wajib bagi Allah sa 20 ya kebin kepeng. Maju lagu ni mik. Sila ibu. Kebin kepeng sila.
Sekualan sebut berpira milik en barah kebing. Lagu ingat pira sa terbatas oleh kantong. Sila sekek maju dendek main kepung-kepung kalah dia. Satu-satu kalau berani. Dalam kitab Ma'rifatul A'la, dalam kitab Ma'rifatul A'la, syarah daripada kitab Tinjanud Darari Bapak, tiang kulunggum sami lamu tendik suruh seninet, suruh bijak, suruh keturunan ndik pelajari ilmu tauhid, hukumnya pelunggum sami haram atau merdusa. Sengan wajib mempelajari fardu ain hukum meniki Bapak. Harus setahun, harus wikan tiang pelunggum sami. Bukan hanya orang yang kaya wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Orang miskin, orang kaya, niki sak mama, sak nina wajib mengetahui niki. Lamu tandik ketahuin berdosa di Bapak, karena niki adalah fardu ain. Anda coba sekek dengan maju sebut sifat 20. Coba. Malik kan. Nggih, apalah lemak Malik. Suruh pelunggu. Nggih, lanjut. Sifat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib yang pelunggu sami ketahui. Ingat sifat 20 niki kita bahas nggih terkait masalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa sifat Allah Ta'ala Ibu Bapak ada yang sama daripada lafaz tapi tidak sama daripada hakikat dan makna. Ya. Tidak sama daripada hakikat dan makna. Lamun dari segi lafaz sama. Contoh makin niki kidam. Napi makna kidam? Al-qidamu fi haqqillahi ta'ala ya subhanahu wa ta'ala huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala qadimun azaliyun daimun abadiyun la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhiratihi. Nah ia makna kidam. Kidam niki bi makna adalah terdahulu. Berembetat tekatan an taqida annallaha subhanahu wa ta'ala. Tam yakini tam tekatan sitiang pelunggum sami sifat wajib pada zatnya Allah Ta'ala bersifat kidam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qadimun, zat yang maha terdahulu. Terdahulu azaliyun. Napi kenan azaliyun zaman azali. Ibu, napi kenan zaman azali. Napi zaman dahulu lembe. Zaman dahulu kala. Pelinggi hem kancet tiang ni saya lingsir niki be juluan tiang kancet pelunggu julan pelunggu nggih lingsiran pelunggu nggih. Nah niki disebut kidam juga nggih, disebut kidam. Nah kidam ada kalanya persamaan lapas tapi tidak sama dalam makna dan hakikat. Tidak sama dalam makna dan hakikat. Pada marak Rahman, pengasih. Pelungguh melamun bebing, Rahman masih pengasih. Sama dalam segi lapas, tapi dalam segi makna dan hakikat tidak sama dengan Allah. Faham Ibu? Nah, kidam di sini Allah Subhanahu wa taala maha terdahulu
dahulunya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan sifat ketiadaan. Ende ente senjulu isin narak. Lamun pelungguh bejulu marak kan cetia didahului dengan sifat ketiadaan. Paham? Paham? Coba endang-endang kan julu. Bingung? Bingung Ibu? Azaliyun niki di mana suatu zaman sak man tercipta selapu makhluk sari dunia niki hanya Allah sendiri. Inilah yang disebut dengan zaman azali. Paham Ibu? Lamun tabai tan sande mana rak zaman, sande mana rak waktu, sande mana rak masa, sande mana rak selapu makhluk sari dunia niki Bapak sak paling julun adalah Allah. Tapi Allah adanya atau qadimnya tidak didahului dengan sifat ketiadaan. Paham? Paham? Nah, niki yang kahan nggih. Lemat sambungan Malik. Daimun abadiyun la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhirayatihi. Ya, masih banyak guru-guru kita yang belum nyampaikan itu Bapak. Karing pira menit niki kada makara? Masih bega niki. Masih bega waktu. Oh karing kecendu nggih. Insyaallah lema sambung. Tauhid niki sedikit diresapi Bapak dan diyakini. Yakin nggih. Nah, ya dan sabrumbuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini mungkin dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.